Halo semua, selamat datang pada channel ini, di mana saya akan kembali lagi menceritakan suatu komik dari series The Dark Knights Metal. Yang mana komik ini akan menceritakan sebuah kisah pelengkap dari cerita Dark Knights Metal yang mungkin bisa menutupi adanya plot hole di cerita utamanya, yang terdiri dari komik Teen Titans isu 12 dan komik Nightwing isu 29. Yang keduanya diproduksi pada tahun 2017. Yang pada cerita kali ini akan berfokus pada perjalanan Damian Wayne alias Robin dan Nightwing dalam mencari keberadaan Batman dan mencari tahu pusat kekacauan yang telah terjadi di sana. Lalu bagaimanakah kisahnya? Dan inilah dia kisah dari tie-in The Dark Knights Metal, The Teen Titans, and The Nightwing. Namun sebelum itu, mohon dukungannya pada channel ini untuk subscribe, like, dan komentarnya agar channel ini bisa menjadi lebih baik dalam membuat konten berikutnya. Dan kalau sudah, mari kita mulai alur ceritanya. Diceritakan 2 hari setelah kemunculan suatu bukit di tengah-tengah kota Gotham, di penjara Arkham Asylum. Di sana, Edward Nygma alias The Riddler, ia sedang kebingungan karena adanya kebisingan di luar kamar tahanannya. Lalu secara mengejutkan, muncullah The Batman Who Laughs yang sudah berada di depan dirinya, di mana ia akan mengajak Edward untuk bermain suatu permainan dengan menunjukkan suatu kartu metal di tangannya. Namun tak sampai di situ, ternyata The Batman Who Laughs, ia juga mengajak para sosok villains yang lainnya untuk bermain bersamanya, seperti Poison Ivy, Bane, dan Mr. Freeze. Dan tentu saja mereka juga memiliki kartu metal yang sama seperti milik The Riddler. Dan dari sini kita bisa tahu jika permainan yang The Batman Who Laughs lakukan adalah dengan menciptakan dan memimpin dunia idaman mereka, suatu dunia tanpa aturan dan dunia yang penuh kegelapan, dengan menggunakan kartu metal yang dapat mengabulkan setiap keinginan mereka, dengan menciptakan kekacauan di tengah kota Gotham. Lalu kita beralih ke anggota Teen Titans, di mana mereka semua saat ini sedang menuju ke kota Gotham dengan Damian alias Robin yang menceritakan akan pertemuan terakhirnya dengan Batman jika mereka harus menjauh dari apa yang Batman lakukan saat itu, terutama segala hal yang berkaitan dengan dunia Dark Multiverse. Dilanjut dengan percakapan di antara anggota Teen Titans yang mengatakan jika Batman, Superman, dan Wonder Woman mereka telah dikabarkan hilang saat itu. Dan untuk itulah mereka semua memutuskan untuk mengecek keadaan di kota Gotham, terutama untuk membantu Damian dalam mencari ayahnya. Kemudian, di saat mereka sudah mendekati tujuan mereka dikejutkan saat melihat kota Gotham yang memiliki dinding melingkar dan membagi setiap wilayah di sana, terutama dengan adanya bukit besar di pusat kotanya. Raven juga mengatakan jika ia mulai merasakan energi kegelapan yang memancar dari bukit di tengah kota, hingga akhirnya mereka harus mendarat dan tak bisa terbang menuju ke tengah kota. Lalu Robin mendapatkan transmisi sinyal SOS yang berada di tengah-tengah kota. Dan untuk itu, ia sendiri memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan dinding pertama yang harus ia lewati adalah suatu labirin milik The Riddler. Selanjutnya, Robin menyampaikan analisisnya di mana munculnya bukit di kota Gotham adalah pasti suatu kunci yang berhubungan dengan ayahnya atau The Batman terkait kisah masa lalu dan masa depan dari keluarga Wayne. Dengan adanya beberapa dinding yang melingkari kota Gotham, di mana dinding pertama ini
adalah pasti bentuk manifestasi dari sosok The Riddler. Dan jawaban atas semua kejadian ini pasti ada di tengah-tengah kota Gotham. Yang mana Robin menanyakan kenapa semua ini harus terjadi kepada mereka, kenapa baru sekarang, dan kenapa harus di kotanya. Dan inilah bentuk labirin dari The Riddler yang menggambarkan bentuk labirin milik sosok Pero Emanemhad II yang dipenuhi dengan berbagai tangga dan pintu penuh jebakan. Hingga akhirnya Robin yang kesal, ia pun akhirnya bisa tertipu dengan pintu jebakan yang kemudian akan menghabisinya. Namun tiba-tiba melesatlah suatu anak panah yang mana hal itu akhirnya berhasil menolong Robin yang ternyata diketahuilah jika ia ditolong oleh Green Arrow. Dimana diketahui jika alasan Green Arrow berada di sana adalah untuk mencari penyebab energi aneh yang terpancar di kota Gotham. Yang mana hal itu telah membuat kota di bawah pengawasan Green Arrow atau bahkan di seluruh dunia menjadi kacau karenanya. Untuk itu, Robin dan Green Arrow akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama agar bisa sampai ke pusat kota. Lalu di sepanjang perjalanan mereka menyusuri labirin, mereka juga menemukan fakta jika labirin itu akan berubah bentuknya selama 1 menit dengan tujuan agar menyesatkan siapapun yang berada di sana. Lalu secara mengejutkan muncullah sosok Batman di sana dengan wujudnya seperti zombie yang mengatakan jika kematiannya itu disebabkan oleh Robin yang tak bisa menolongnya. Tetapi tentu saja Robin sadar jika itu hanyalah sebuah boneka yang diciptakan oleh The Riddler. Dan secara tiba-tiba datanglah Harley Quinn dan Killer Croc yang menyerang sosok zombie Batman itu, di mana diketahuilah jika mereka berdua sedang menjalankan misi sebagai Suicide Squad dengan tujuan untuk memeriksa adanya kejanggalan dan melenyapkan kejanggalan itu di kota Gotham. Lalu Harley Quinn akhirnya mengajak Robin dan Green Arrow untuk mengikutinya karena dirinya sudah menemukan pusat dari labirin tersebut. Di mana Harley sendiri merasa kesulitan untuk memecahkan teka-teki dari The Riddler. Dan inilah dia, di pusat labirin mereka berempat dihadapkan dengan sosok robot yang berbentuk banteng berjubah besi. Hingga akhirnya The Riddler yang berada di dalam robot itu memberikan sebuah teka-teki kepada mereka semua, yaitu "If you throw me from the window, I leave a grief wife. Bring me back but in the door, and you will see someone giving life." Lalu di saat yang bersamaan terjadilah pertarungan di antara mereka, yang mana dengan hal itu dapat mengacaukan pikiran untuk bisa menjawab teka-teki itu. Namun ternyata Robin ia dapat dengan mudahnya menjawabnya dengan jawaban di mana orang yang memberikan kehidupan adalah kata donor dan istri yang berduka adalah kata seorang janda. Dan jawaban dari semua itu adalah sebuah kata N dari kata door menjadi donor dan window menjadi widow. Hingga akhirnya diceritakan mereka berhasil mengalahkan The Riddler dan mengambil sebuah kartu yang diketahui kartu itulah yang memberikan kekuatan kepada The Riddler. Dan Green Arrow sendiri, ia mengatakan jika sempat melihat barang dengan bahan yang sama di markas The Court of Owls. Kemudian di pusat bukit kota, di sana The Batman Who Laughs mengatakan rasa kecewanya kepada Edward alias The Riddler karena ia tak bisa memenuhi ekspektasinya atas kekalahan dirinya. Lalu The Batman Who Laughs akhirnya memerintahkan salah satu evil Robin untuk menjalankan rencananya, dan apakah itu? Nanti kita juga akan mengetahuinya. Lalu cerita beralih ke Robin CS setelah berhasil keluar dari labirin, di mana saat ini mereka berada di salah satu wilayah yang ditutupi oleh salju, yang nantinya akan menjadi labirin kedua untuk mereka lewati. Hingga akhirnya di sana Robin terpanggil oleh seseorang yang dikira Robin adalah ayahnya, namun ternyata ia adalah Nightwing
yang terlihat jika ia sedang dikejar oleh suatu makhluk bersalju. Di cerita ini, kita akan dimulai dari 2 hari sejak kemunculan Bucky di tengah kota Gotham, tepatnya di penjara Arkham Asylum. Di mana di sana, Victor Freeze alias Mr. Freeze dikejutkan dengan terbukanya seluruh pintu penjara, yang mana diketahui jika penyebab kejadian itu adalah The Batman Who Laughs, yang sekali lagi menghampiri Mr. Freeze untuk mengajaknya bermain dengan memberikan suatu kartu metal, di mana dengan kartu itu, ia bisa memiliki kekuatan yang tak terbayang dan dapat mewujudkan impiannya. Lalu kita beralih ke saat ini, melanjutkan kisah sebelumnya, di mana Nightwing dan Robin CS akhirnya mereka semua bertarung untuk mengalahkan monster salju yang sebelumnya mengejar Nightwing. Hingga akhirnya monster itu berhasil dikalahkan dengan menghancurkannya dengan suatu kereta yang sedang melintas di sana. Setelahnya, Robin mengatakan akan rasa kesalnya kepada Nightwing karena jika saja Nightwing tidak bekerja sendiri, maka mereka semua pasti dapat menemukan lokasi Batman berada. Namun, Robin berhenti saat melihat luka yang ada di dahi Nightwing, yang mana luka itu diakibatkan dari Deathwing dengan pedang hitam milik Simon Hart. Kemudian Nightwing melanjutkan perkataannya jika apa yang membawanya ke sini adalah karena suatu bola metal yang ditunjukkan juga berada di sana, di mana bola itu akhirnya melayang sebelum mereka dapat menangkapnya. Lalu akhirnya Nightwing memutuskan untuk bergabung dengan kelompok mereka untuk menuju ke pusat kota. Selanjutnya, cerita beralih ke lokasi Teen Titans, di mana mereka sedang disibukkan dengan pertarungan melawan beberapa manusia yang sedang dipenuhi oleh kegilaan. Hingga akhirnya muncullah para anggota Suicide Squad di sana, yaitu Enchantress, Deadshot, Captain Boomerang, dan El Diablo, yang diketahui dengan misi yang sama seperti Harley Quinn dan Killer Croc, yaitu untuk menghentikan pusat kekacauan di kota Gotham. Meskipun sempat terjadi salah sangka di antara mereka, di mana Teen Titans mengira para villains itu akan membuat keributan di sana, namun pada akhirnya hal itu dapat selesai tanpa adanya pertarungan. Dan di saat itu pula, Evil Robin sedang memantau mereka semua. Kemudian beralih lagi ke Robin CS, yang terlihat di sana Green Arrow yang sedang menancapkan beberapa anak panah sebagai tanda untuk langkah penjagaan mereka. Lalu muncullah narasi dari Nightwing yang mengatakan atas luka yang ia terima dari dark metal milik Tetherhead, yang mana karena itu Nightwing sekarang seringkali dapat melihat suatu pandangan tentang kejadian yang terjadi dari semua kekacauan ini, atau segala hal yang berhubungan dengan kekacauan ini. Di mana diceritakan salah satu heavy metal, yaitu Electrum, berhasil Batman temukan yang berada dan ditanamkan di salah satu gigi Nightwing di saat ia akan dipersiapkan untuk menjadi The Talon, yaitu agen dari The Court of Owls. Lanjut di sana, mereka akhirnya terjebak dan dikepung oleh beberapa monster salju, yang kali ini dibarengi dengan kemunculan dari Mr. Freeze sebagai penguasa dari wilayah salju tersebut. Namun cerita harus beralih lagi ke Teen Titans yang berada di luar dinding, di mana di sana bersamaan dengan Suicide Squad yang masih membicarakan ketidakcocokan antara kerjasama yang akan mereka lakukan, dan diketahui juga jika Harley Quinn dan Killer Croc yang telah hilang dari pengawasan dari anggota Suicide Squad. Tetapi semua hal itu ditutup dengan Aqualad yang mendengarkan suatu suara dari atas dinding tembok, yang ternyata itu adalah suara dari para Evil Robin yang akan menyerang mereka. Dan akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka semua
di mana para Evil Robin itu dipimpin oleh sosok Robin yang sebelumnya diperintah oleh The Batman Who Laughs. Lanjut kembali lagi ke Robin CS, di mana pada pertarungan mereka dengan Mr. Freeze yang diketahui di mana mereka kalah jumlah dan akhirnya mereka semua memutuskan untuk bersembunyi di salah satu bangunan milik The Owls di sana. Lalu muncul lagi narasi dari Nightwing yang mengatakan jika kadangkala ia diperlihatkan dengan beberapa dunia yang hancur, di mana di dunia itu dirinya selalu mengambil keputusan yang salah hingga berakhir dengan membawanya ke arah yang salah. Kemudian di saat Batman mengatakan jika dirinya akan dijadikan sebagai pintu masuk bagi sosok kegelapan Barbatos, yang akhirnya memunculkan pertanyaan, bagaimana jika Dr. Hart mengetahui semua peristiwa ini? Dan bagaimana jika semua ini sudah direncanakan oleh The Owls? Lalu, jika Batman akan menjadi pintu masuk, maka apakah Nightwing sendiri akan menjadi senjatanya? Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, di mana saat itu mereka semua terkejut saat mengetahui mereka berada di tempat yang bernama The Armory atau gudang persenjataan milik The Owls. Yang diketahui juga dari Green Arrow dan Nightwing jika beberapa persenjataan di sana terbuat dari suatu bahan metal yang memiliki keterkaitan dengan Barbatos, di mana The Owls sendiri mereka pasti telah mempersiapkannya. Dan setelahnya, inilah dia pertarungan kedua dalam melawan Mr. Freeze. Dengan penampilan mereka semua yang sudah menggunakan armor dan menggunakan senjata yang berbahan metal. Di mana dengan senjata berbahan metal itu, mereka akhirnya berhasil mengalahkan para monster salju dan memojokkan Mr. Freeze, yang kemudian diakhiri dengan serangan Robin yang berhasil memukul Mr. Freeze dan berhasil mengalahkannya. Dan sekali lagi, muncullah suatu bola besi dan kartu metal yang langsung terbang pergi dari sana. Lalu Nightwing kembali lagi mendapatkan suatu pandangan atau vision jika ia telah melihat suatu kegagalan, yaitu sebuah jalan yang gelap. Tetapi bukan tentang dirinya, namun tentang cahaya. Cahaya yang kini mulai meredup. Dan cerita ini diakhiri dengan para anggota Teen Titans dan Suicide Squad, di mana mereka kini telah berubah menjadi mengerikan, menjadi bentuk mimpi buruk bagi siapapun yang melihatnya. Oke, sekarang mari kita review singkat untuk cerita komik ini, di mana komik ini menceritakan kisah dari Robin yang sedang mencari keberadaan dari Bruce Wayne, yaitu ayahnya, yang didampingi oleh Green Arrow, Harley Quinn, dan Killer Croc, dengan tujuannya untuk menerobos ke pusat kota Gotham, yang telah berubah semenjak munculnya suatu bukit di pusat kota. Lalu ada Nightwing, yang juga sedang mencari jawaban tentang apa yang harus ia lakukan, di mana dengan luka yang ia terima dari dark metal milik Dr. Hart, di mana karenanya kini Nightwing bisa melihat beberapa pandangan atau vision akan peristiwa yang terjadi dan beberapa hal yang berkaitan dengannya. Yang mana dengan tidak adanya Batman di sana, maka Nightwing harus membuat keputusan yang tepat, ditambah dengan pandangan yang telah ia lihat dari beberapa dunia yang telah hancur, yang mana kini harus membuat dirinya lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, terlihat di akhir cerita di mana para anggota Teen Titans dan Suicide Squad yang telah terinfeksi, yang akhirnya menjadikan takdir dunia Prime Earth ini semakin terpojok ke arah kehancuran dan kegelapan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.